Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan nama saya Dewa Putra Wardiman, siswa Hacktivate Batch 001. Sekarang saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Automatic Brand Classification for Online Shop Research using VGG16 dan ResNet. Oke, jadi model saya itu dimulai dari suatu permasalahan, yaitu pada saat berbelanja online, seringkali kita menemukan brand yang tidak kita cari. Itu muncul di halaman pencarian. Misalnya kita sedang mencari brand, misalnya kayak deterjen, deterjen Attack. Tapi di halaman pencarian itu sering muncul brand yang bukan Attack. Nah, ini eh, cukup mengganggu ya sebagai pembeli saat lagi browsing-browsing produk karena yang keluar itu bukan brand yang kita mau cari dan itu juga akan mengganggu untuk penjual karena biasanya brand yang tidak dicari itu ya biasanya juga tidak dibeli gitu kan. Ya, sebenarnya solusi yang sudah ada adalah ya mengklasifikasikan brand-brand tersebut, produk-produk tersebut secara manual. Jadi pas merchant me- ketika merchant mengupload gambarnya, mengupload produk-produknya, ditanyain juga ini brandnya brand apa. Jadi bisa dispesifikkan dengan rapih gitu. Ini brand ini, brand ini, brand ini. Nah, tapi ada beberapa masalah yang terjadi karena kan klasifikasinya kan secara manual. Misalnya, seller hanya menuliskan sub-brand-nya aja dan bukan main brand-nya. Atau lebih parah lagi, benar-benar brand dan produknya emang benar-benar nggak sesuai. Ini bisa disebabkan ya mungkin karena si sellernya tidak tahu atau mungkin tidak teliti gitu karena mungkin produknya terlalu banyak. Nah, jadi eh, model yang saya buat ini adalah dengan tujuan untuk meringankan masalah tersebut. Jadi ketika seller mengupload produknya, model ini akan langsung mengklasifikasikan produk ini brand apa, gitu. Hanya melihat dari gambarnya saja, secara otomatis. Oke, jadi waktu ketika saya membuat model ini, saya memfokuskan pada satu jenis produk saja, yaitu deterjen pakaian di Indonesia. Ini untuk memudahkan saja. Mungkin nantinya akan bisa di-expand ke lebih banyak produk-produk lagi. Maksudnya lebih di-expand ke produk-produk lain. Saya akan fokus pada 4 brand deterjen yang paling besar, yang memiliki market share terbesar, yaitu Attack, Rinso, Soklin, dan Daya. Model machine learning itu jadi saya mengumpulkan gambar-gambar deterjen-deterjen dari toko-toko online yang biasa apa jenis-jenis foto yang biasanya diupload di toko-toko online. Terus saya masukin ke model itu, saya training model itu dengan gambar-gambar tersebut sehingga menghasilkan model yang baik. Gambar-gambar yang saya dapatkan ini, gambar-gambar yang saya pakai untuk training ini saya eh, dapatkan dari hasil web scraping toko-toko online yang jual. Metodenya saya memakai dua tipe arsitektur machine learning. Yang satu VGG16 dan yang satu lagi ResNet. Pada akhirnya emang nanti akan dipilih salah satu saja. Jadi model studi ini juga bertujuan untuk membandingkan antara kedua arsitektur tersebut. Ya, VGG16 dan ResNet sudah cukup terkenal di kalangan pengguna machine learning untuk gambar. Ya, bedanya adalah VGG16 menggunakan 16 layer network 3x3 yang ditumpuk satu sama lain secara sederhana, sedangkan ResNet lebih mengedepankan penggunaan modul micro architecture. Setelah saya buat, saya bandingkan hasilnya seperti ini. ResNet mempunyai hasil yang sedikit lebih bagus dari VGG16. Namun akurasinya ya hampir sama dengan VGG16. Sama-sama bagus. Tapi ada perbedaan besar antara VGG16 dan ResNet, yaitu VGG16 lebih memakan resource daripada ResNet. Kalau kita bisa lihat di sini, awal-awal VGG16 mempunyai loss yang cukup tinggi di awal-awal training dan semakin lama semakin berkurang lossnya. Namun ResNet dari awal tidak mempunyai loss yang cukup tinggi. Begitu juga dengan waktu lamanya komputasi. VGG16 mempunyai waktu komputasi yang jauh lebih lama daripada ResNet. Jadi untuk kali ini model yang akan saya gunakan adalah ResNet 50. Sekarang saya akan menunjukkan model inference-nya. Oke, berikut adalah notebook saya. Di sini kita bisa lihat ini adalah model yang saya buat.
Pertama saya auto tune, terus normalisasi, kemudian saya augmentasi. Ini model VG16-nya, dan kemudian ini model ResNet-nya. Nah, ini adalah hasilnya. Misalnya, kita mau mengambil gambar ini. Kita mau mengetes dengan gambar ini. Kalau menurut VGG16, dia bisa mendeteksi sebagai detergent attack. Dan menurut ResNet, dia juga bisa mendeteksi detergent attack. Contoh lain, misalnya kita mau mengambil gambar ini, ya ini adalah foto yang saya ambil sendiri. Kalau tadi adalah gambar dari online shop yang lebih bersih, ini adalah gambar yang difoto mungkin oleh sellernya sendiri. Ya, menggunakan VG16, dia bisa menebak deterjen Rinso dengan persentase 99%, sedangkan ResNet 86%. Dia yakin kalau ini adalah Rinso. Terus apa jadinya misalnya kita mau mencoba gambar seperti ini gitu. Ini jelas-jelas ini adalah Rinso, tapi ini bukan deterjen, tapi cuma logo yang saya gambar dan saya warnai sendiri. Apakah model kita bisa menebak VGG16 bisa menebak ini deterjen Rinso, sedangkan ResNet salah ya, dia bilangnya deterjen Soklin. Persentasenya juga kecil, jadi dia tidak yakin. Bisa disimpulkan walaupun VGG16 lebih bagus daripada ResNet, ResNet masih mempunyai keunggulan yaitu waktu komputasi yang lebih baik dan yang lebih hemat waktu dan mempunyai akurasi yang kalau gambarnya gambar produk beneran setidaknya masih bisa mendeteksi. Tapi kalau udah gambar yang cukup sulit, misalnya seperti gambar yang ditulis sendiri atau logonya saja gitu, itu ResNet mempunyai masalah, belum sempurna di bagian itu. Sekian dari presentasi saya, terima kasih.